Jadi gue pernah dengar karena hubungan gue punya anak, jadi gue pernah dengar ada cerita ada seorang anak pulang sekolah, nangis gitu, ketemu bapaknya kan. Kenapa kamu nangis? Tadi di sekolah saya dibilang bodoh. Siapa yang bilang bodoh? Guru saya gitu. Marah dong bapaknya kan. Sini, gitu aja nangis. Bilang ke guru kamu yang rasa pinter itu, kalau dia memang pinter, coba suruh dia tulis ini. Nah waktu itu ada pertukaran pelajar dari mana? Dari Jepang datang ke Indonesia. Datang ke Indonesia terus 3 bulan dia makanannya udah habis. Jadi dia harus makan tapi dia nggak bisa bahasa Indonesia. Terus dia ke warung gitu kan, terus dia nguping gitu. Apa ya makanan di sini? Ada orang beli gado-gado sama es teh bang gitu. Oh gado-gado sama es teh gitu kan. Terus dia datang, Bang gado-gado sama es teh gitu kan. Terus dimakan gitu kan, oh mirip sushi ya, cuman nyebar kata dia. Cuman dia makan gado-gado sama es teh 3 tahun tuh kan bosen tuh kan gado-gado sama es teh. 3 tahun, lo dengernya aja bosen apalagi dia gitu kan. Terus dia dengerin lagi ke tempat lain gitu kan. Denger lagi, diem-diem dia nyamar kayak ninja gitu kan, susut gitu nyamar dia. Dengerin gitu kan, ke tukang sate. Terus ada orang lewat naik motor, bang biasa bang, sate sama wow sate sama kata dia gitu. Ya dia masan gitu kan. Saya mau pesen sate sama Coca-Cola gitu kan. Orangnya Madura. Sate apa dek kata dia. Ada sate kambing, ada sate ayam gitu kan. Sate sama Coca-Cola kata dia gitu. Tukang satenya kan marah dia ngambil itu digebrakin. Sate apa yang bener dek gitu kan. Gado-gado sama es teh. Di sebuah hutan, suatu hari di sebuah hutan itu penuh dengan monyet. Nah ini musim monyet kawin. Semuanya pada kawin. Ini ada satu monyet diem sendirian aja di batang pohon. Di pojokan sono, itu monyet-monyet udah pada kawin. Kosrak. Dia bingung sendirian. Gue kawin sama siapa gitu kan. Pas dilihat di bawah pohon ada gajah. Wih lagi merah-merahnya katanya kan. Dengan semangat tuh ya turun saat dia langsung dari pohon nih twing dia langsung nemplok gajah. Gajahnya nengok ke belakang. Zat. Marah dia langsung gitu. Monyetnya dengan pede bilang sakit ya sayang, sakit ya sayang. Oke terima kasih dari kami. Babe. I just count the hours. Stop tripping, I'm tripping off the power. Boleh kasih tepuk tangan nggak buat para relawan yang udah kerja buat kalian hari ini? Semua teman-teman yang pakai baju putih, tanpa mereka nggak akan terjadi acara hari ini. Terima kasih banyak buat kalian dan Stand Up Fest itu spesial buat gue. Karena Stand Up Fest adalah satu-satunya acara di mana merchandise gue laku. Kalau di acara lain mau jualan susah banget bener. Di sini laku puji Tuhan. Dan kemarin tadi malam gue live di TV sebelah di Festival Film Bandung. Dan gue bete banget pas dia lagi promosiin acara itu karena mereka bikin poster. Di sinilah gue mengakui kalau masalah lucu itu relatif teman-teman ya. Tapi masalah terkenal gue harus mengakui si Kemal Palevi itu lebih ngetop daripada gue ternyata. Kalian tahu apa indikatornya? Ini ada poster nih. Ada poster kan? Festival Film Bandung. Pembawa nominasi Kemal Palevi, Ernest Comic 8. Kenapa nama gue Ernest Comic 8 ya? Kesannya seumur hidup gue cuma ngerjain gituan doang. Gue jadi tahu perasaannya Morgan Smash, Anissa Cherrybelle, gue jadi ngerti gitu. Ternyata nggak enak tahu. Coba hargai mereka dengan manggil nama belakangnya ya kan. Morgan Oy, Anissa Rahma gitu. Beneran. Gue di sini nggak punya waktu banyak seperti yang kalian ketahui. Jadi gue mau cerita apa yang sekarang lagi gue alamin. Boleh tepuk tangan nggak penonton yang umurnya 30 tahun ke atas? Oke? Yang di bawah 30 tahun? Oke. Nggak apa-apa.
Gue cuma mau bilang bahwa masalah kami yang 30 tahun ke atas ini masalahnya beda sama kalian. Masalah di hidup kami berbeda sama masalah di hidup kalian. Kalian tuh yang umur-umur 20 mungkin susah nyari pacar. Kalau gue susah nyari pembantu. Lu tahu gak nyari pembantu itu susahnya kayak apa? Kalau lu gak ngalamin lu gak akan tahu. Lu pikir ya apa susahnya sih nyari pembantu. Gue kasih tahu lu sesusah apa. Gue nyari berbulan-bulan gak dapat. Suatu hari teman gue nelfon. Nes temennya pembantu gue ada nih mau gak? Oke bro gue kabarin ya. And then gue sibuk, gue gak ngabarin. 2 hari kemudian gue telepon teman gue. Bro, mau deh. Wah men, telat, udah diambil orang. 2 hari doang langsung laku. Kalian berapa tahun gak laku-laku coba? Jadi pembantu aja. 2 hari langsung laku. Gue bilang gila ini ketat banget ya. Ini udah kayak bursa transfer Liga Inggris tau gak lo? Gak boleh kalah gesit dikit, buset susah banget itu. Ini kayak kurva supply and demand-nya mulai gak seimbang gitu. Lama-lama pembantu jadi star syndrome gue rasa ya. Dibutuhin banget nyari pembantu susahnya setengah mati. Udah gitu kalau gue ke gereja kadang-kadang kan ke Pak Pendeta khotbah gitu kan. Ya berdoa, dia tuh berdoa gak pernah peduli sama orang-orang kayak gue gitu. Mendoakan jemaat yang sedang mencari jodoh, mencari pekerjaan. Dia gak pernah gitu berdoa untuk yang lagi nyari pembantu. Padahal gue juga setengah mati gitu. Aduh, gue pria beranak 2. Anak gue yang kedua, seperti tadi ceritanya Arif Didu ya, anak kalau punya bayi itu pasti masalahnya adalah perebutan antara bapak dengan anak ya. Itu selalu memicu konflik dalam rumah tangga. Karena anak kedua gue cowok, yang pertama cewek nyusunya biasa aja. Anak cowok ternyata nyusunya beda. Beneran ini, kalau lu punya 2 anak nanti lu bisa bandingin. Doyan banget. Ini gue kasih tahu ya buat yang masih muda-muda nanti suatu saat lo menikah, istri lo hanya kalau lagi nyusuin dia akan ada air susu ibunya dan itu nggak bisa lo switch on off-nya, nggak bisa. Dia akan ngucur terus, nggak bisa. Gue udah coba gue puter ke kiri, gue puter ke kanan, nggak mati-mati. Nggak bisa mati nyala, nggak bisa semau lo gitu, nggak bisa. Pokoknya dia ada yang standby, set langsung dia, oh klien nih cur gitu, nggak bisa. Geeran banget lah pokoknya. Terus temen gue ceritain gitu, dia bilang gini, Nes lu jijik banget sih. Ah jijik kenapa gue? Ya itu kan istri lu lagi nyusuin, ngejauh dulu kek. Apa lu bilang? Ngejauh. Anak gue nyusunya 2 tahun. Dia sehat, gue osteoporosis, bagaimana? Ntar stand up fest tahun depan, Ernest Prakasa. Menjauh. Gue suruh menjauh 2 tahun, gila 2 minggu aja meriang, gak bisa. Gak ada yang bisa memisahkan gue dengan mereka. Gue ditepokin. Mereka karena jamak kiri kanan ya kan. Walaupun ada 2, tapi gue gak bisa anak gue lagi pakai terus gue ikut join, gak mungkin kan. Gak mungkin kan. Walaupun yang satu nganggur, gak bisa gue join, emang bini gue ada player 1, player 2 gitu. Gue harus nungguin, gantian aja gitu. Dan gue gak mungkin menjauh hanya karena gini ya. Masa gue harus menjauh, jangankan istri gue keluar susu. Jangankan keluar susu, keluar api gue jabanin. Lagi enak-enak gitu, wush, woi. Sabar. Kita buka bengkel las aja apa gimana ini anaknya ini. Anak kedua tuh cowok, anak pertama gue cewek baru masuk sekolah kemarin bulan Juli. Pulang-pulang sekolah dia cerita sama gue hari-hari awal, Papa ada yang nakal. Oh ya, siapa namanya? Namanya Jason. Ngapain sih Jason? Iya Jason diban-diban aku. Hah? Si diban-diban anak gua. Mau gue simpul pita bocah sembarangan banget anak gue ditiban-tiban. Mau smackdown sama bapaknya. Anak gue ditiban-tiban. Tapi anak kecil itu seru loh punya anak umur-umur, anak gue sekarang udah bentar lagi umur 6 tahun gitu ya. Tapi lo harus hati-hati kalau punya anak umur segitu karena apapun yang lo omongin dia cepet banget nangkepnya gitu. Cepet banget. Istri gue tuh suka ngomel sama gue kan kalau gue nyari barang gak ketemu. Biasa ibu-ibu kan ngomelnya gitu kan. Makanya kalau nyari pakai, jangan pakai. Nah itu khas emak-emak banget tuh kayak gitu tuh. Itu khas emak-emak banget tuh.
Istri gue suka ngomong gitu, nggak ke anak, nggak ke gue gitu. Nah anak gue tuh ternyata denger gitu. Istri gue ngomong kayak gitu ke gue gitu. Gue sih nggak pernah gituin anak gue, tapi dia nyerap dari istri gue gitu. Suatu hari gue lagi nyari handphone. Nyari handphone gitu. Nggak ketemu, tiba-tiba ketemu ada di meja gue ketutupan sama kertas gitu. Pas gue ambil, tiba-tiba anak gue njeplak. Makanya cari pakai mata, jangan pakai mulut. Ini mau tidur di trotoar apa bagaimana ini bocah ini? Senaknya ngomong. Terus udah gitu gue berusaha mengajarkan konsep ketuhanan gitu, belajar agama gitu. Dia anak umur 5-6 tahun ngerti kok konsep ketuhanan. Ini agak sulit konsep agama, bahwa agama itu ada berbeda-beda tuh agak susah gitu. Jadi dia suka main sama anak tetangga. Anak tetangga ini mereka suka main bareng, nah kadang-kadang pamitan untuk ke rumah si temennya itu kan. Suatu hari dia pamit sama gue, Papa aku mau main dulu ya ke sebelah. Hah? Han, anak kita ya? Kok aku nggak tahu sih? Perasaan kemarin masih sekolah minggu deh. Ini gara-gara follow Felix apa kenapa sih ini dia nih? Saya Eros Prakasa, terima kasih, selamat malam.